saat menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada hari Selasa 4 Februari 2025, Donald Trump mengumumkan rencana memindahkan warga Palestina secara permanen dari Gaza ke negara-negara tetangga. Menanggapi hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Roliansyah Sumirat pada hari Rabu 5 Februari 2025 menegaskan Indonesia menolak tegas berbagai upaya untuk merelokasi secara paksa warga Palestina atau mengubah komposisi demografi wilayah pendudukan Palestina. Apakah usulan Donald Trump soal Gaza adalah resep menambah kekacauan? Apakah pemerintah Indonesia mampu menghadapi Amerika dan Zionis penjajah Israel? Dan apakah peran Indonesia sudah efektif membantu menuntaskan problem Gaza? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Terkait usulan Donald Trump, menurut Anda mengenai relokasi warga Gaza Palestina, apakah merupakan langkah serius atau sekedar lelucon? Dan apakah ini memantik kekacauan atau ketegangan, Bung? Ya, ini menarik ya di awal-awal kepemimpinan Presiden Trump di periode yang kedua ini sebelum dilantik pun sudah memicu sebuah polemik besar ya, ingin memindahkan warga Gaza ke Indonesia ya. Dan apalagi juga ide-ide atau cara-cara yang dilakukan oleh Trump ini tak lebih dari sebagai sebuah yang antara lelucon dan serius itu kita dilematis ya. Kenapa? Kalau serius, ya otomatis siapa nanti yang akan memindahkan mereka? Apakah mereka dibiarkan begitu saja eh, beralih ke sebuah negara? Nah, kalau penelucon, ya ini masa mau ya sebuah negara menerima warga negara lain ya. Sementara fakta yang kita temui sekarang ini, sebagaimana contoh terjadi pengungsi dari Muslim Rohingya Myanmar itu yang sering masuk ke wilayah Indonesia saja, Indonesia masih enggan gitu ya, hanya memberikan sebuah tempat sebagai sebuah pengungsian. Apalagi ya ini sebuah negara dan tentu warga Gaza pun juga tidak ingin direlokasi sebab tanah air yang mereka tinggali itu adalah tanah air yang mulia gitu ya. Dan Trump ya sebagai pemimpin negara kapitalisme global tidak berhak ya untuk mengusir. Sama saja kalau nanti mengusir ya otomatis Trump yang menjadi sekutu dari entitas Zionis Israel itu ya akan memudahkan ya, bahkan selama ini pun di balik semua yang dilakukan oleh entitas Zionis Israel adalah dukungan dan sokongan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, ini tentu yang akan memunculkan sebuah kekacauan baru gitu ya. Jadi kalau kekacauan berpikir saja sudah nampak ya, apalagi kekacauan dalam tindakan. Nah, ini nampaknya blunder-blunder yang sering dilakukan oleh Presiden Donald Trump. Seperti itu. Menurut Anda, Bung Hanif, kemudian apakah pemerintah Indonesia tak akan membiarkan rencana itu terwujud? Ya, pemerintah Indonesia memang selama ini juga turut serta aktif ya berkaitan dengan perdamaian di Palestina ya. Ya, selain diplomasi ataupun juga ada donasi dan bantuan yang lainnya. Hanya solusi yang diangkat yaitu masih kepada solusi yang dua negara yang ini juga sama saja bukan solusi akhir. Nah, pemerintah sendiri juga tentu tidak ingin membiarkan itu terjadi ya. Ya, bagaimana bisa sebuah warga negara yang itu diakui dunia ya misalnya warga Gaza Palestina kemudian tiba-tiba dimigrasikan dipindahkan ke sebuah negara dan tentu ini tidak etis dan itu sebetulnya cara-cara yang dilakukan oleh penjajahan ya. Jadi kalau para penjajah itu tidak bisa mengusir mereka ya dengan genosida katakan maka ya dengan cara yang paling licik seperti itulah yang sebagaimana dilakukan oleh Amerika dan tentu Indonesia jangan sampai masuk kepada arus yang solusi yang disampaikan oleh Amerika dan sekutunya karena sekali lagi Indonesia adalah negeri Muslim, negeri yang menjadi kakak ya atau juga menjadi saudara tertua bagi Palestina. Makanya peran sentral dari
Indonesia ini sangat penting ya untuk kemerdekaan Palestina. Dan apakah artinya yang dibutuhkan warga Gaza yaitu berakhirnya pendudukan Israel bukan pengusiran dari tanah mereka sendiri? Serta apakah pemerintah Indonesia mampu menjawab kebutuhan hakiki Palestina, Bung? Ya, tentu Indonesia kalau ingin memberikan sebuah jawaban ya atau solusi bagi hakiki bagi Palestina tentunya kemerdekaan, maka yang pertama yang ingin saya pesankan kepada penguasa negeri ini ya Presiden Prabowo dan juga Menteri Luar Negeri dan juga jajarannya atau siapapun yang peduli kepada urusan Palestina, maka solusinya tentu bukan solusi gencatan senjata. Itu jelas tidak mungkin ya, karena itu sifatnya sementara. Yang kedua, solusinya juga bukan dengan solusi dua negara. Itu sama saja mengakui entitas Zionis Israel sebagai sebuah negara yang resmi. Padahal kehadiran eh, Zionis Israel itu adalah ilegal di tanah Palestina. Nah, ini karenanya kami mendorong ya negara muslimin khususnya Indonesia, maka selama ini yang sudah berjalan ya terkait dengan pengiriman bantuan logistik, kesehatan dan sebagainya, itu selayaknya juga diberikan sebuah apa ya, sebuah pasukan ya, tentara negeri kaum muslimin yang turut serta membela ya. Kalau kita hanya mengandalkan pejuang-pejuang yang selama ini aktif terlibat dalam pembebasan Gaza di Palestina, ya tentu ini tidak mencukupi gitu ya. Bahkan eh, banyak ditemukan surat-surat dari para pejuang Hamas ya yang memohon maaf ya karena belum bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan dari warga Gaza untuk kemerdekaan hakiki ya dari penjajahan Zionis Israel. Nah, karenanya sekali lagi Indonesia sebagai negeri Muslim yang terbesar di dunia ini maka harus terlibat aktif ya menggalang dukungan dan negara Muslim untuk apa? Satu suara ya dalam membebaskan Palestina itu ya dengan cara mengirimkan pasukan ya yang terbaik ya untuk membebaskan Palestina dari cengkraman penjajahan. Nah, ini solusi yang bagi kita semua sangat nyata dan itu bisa dilakukan asal apa mereka punya kesadaran dan kepedulian seperti itu, Mas. Jadi, apakah proyek apapun yang bertujuan mengusir masyarakat dari jalur Gaza akan gagal atau berlangsung lancar menurut Anda, Bung Hanif? Serta harus bagaimana dunia Muslim seharusnya bersikap? Ya, eh, rasa cintanya kepada Gaza di Palestina ya, masyarakat di sana ya, tentu tidak akan menggoyahkan ya, karena mereka memiliki sebuah warisan besar ya. Ya ini di sana ada Masjidil Al-Aqsa ya, kemudian tanah yang diberkahi dan sebagainya. Dan tentu kita berpikir sederhana saja ya. Kita tidak mungkin mau diusir dari rumah kita sendiri oleh orang lain yang ingin menduduki rumah sendiri ya. Apalagi ya, ini warga Gaza yang itu adalah penduduk di sana kemudian tiba-tiba diusir ingin direlokasi dan sebagainya ya tentu tidak akan mau dan sekali lagi wacana ini ya akan menemui sebuah kegagalan besar ya karena negara mana yang mau yang menerima. Nah, karenanya sikap yang terbaik bagi dunia Muslim ya khususnya negara kaum Muslim adalah yang pertama adalah senantiasa memberikan dukungan ya tidak hanya secara material maupun moral tapi juga solusi yang nyata yakni eh, pengiriman pasukan itu yang paling penting ya dalam rangka apa ya melawan penjajahan ya dalam jihad fisabilillah itu solusi yang luar biasa kalau ingin menumpas penjajahan ya. Artinya untuk memunculkan perdamaian ya harus dibasmi penjajah itu. Nah, lalu yang kedua adalah solusi politik dan juga persatuan umat Islam seluruh dunia. Dan ini memang sebuah gagasan besar dalam rangka apa? Untuk mewujudkan kepemimpinan kaum muslimin di bawah naungan khilafah Islamiyah. Nah, lalu yang ketiga dunia muslim juga harus bersikap tegas ya bahwa mana penjajah itu penjajah, ya mana kawan itu adalah kawan. Nah, nah tentu selama ini kita sudah tahu bagaimana manuver-manuver politik secara global itu terjadi dan siapa bersama siapa, ya negara mana dengan negara mana. Nah, nah tentu sikap yang akan bineka Muslim ini kalau mereka apa berpegang teguh kepada ideologi Islam, ya, sebagai apa sumbernya adalah akidah Islamnya. Jadi kalau sumbernya adalah akidah Islam, dorongannya adalah karena akidah Islam dan juga ukhuwah Islamiyah, mereka akan menyelamatkan negeri Palestina dari cengkraman
kaum penjajah Zionis di Israel. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat mudah, asalkan negara-negara Muslim itu mau bersatu, padu dalam satu kepemimpinan yakni khilafah Islam. Seperti itu. Baik, jazakallah Bung Hanif untuk pemaparannya pada kabar petang kali. Semoga tadi kita pun semangat untuk memperjuangkan tegaknya khilafah Islam ya. Jazakallah sekali lagi Bung Hanif untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Khilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.